البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dengan Arumi, satu lagi Arumi itu sama. Syekh Jalaluddin Arumi banyak. Penyair, syair banyak kekufuran kata para ulama. Jadi kira sesat. Iya. Dia bukan fikah ataupun ilmu kalam kan? Bukan, istilahnya kecintaan pada Allah, tapi cinta yang akhirnya jadi kacau. Dia sufi. Di Damas ada buku syair-syair dia. Anak heran kenapa isi syairnya ya selain kecintaan yang kufur, ada gambar-gambar yang erotik. Ini lucu, ya memang syairnya kayak masalah cinta-cinta, tapi mensifati Allah dengan sifat kayak perempuan dan sebagainya. Ya. Iya, mengkiaskan Allah dengan makhluk yang cantik. Memang menggaji-gaji perusahaan pantun-pantunnya tak puisi. Dia Turki ya? Tak tahu. Anak tak bukan mujtahid bukan. Dia penyair kerohanian, tapi rohani yang kacau. Arumi itu Biruni. Arumi. Iya. Pasal jadi Arumi. Jadi kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babus salis, bab yang ketiga. Betul ya, 3 ya. Karena di sini ada khilaf memang masalah penamberan, karena memang para pencatat naskah Sahih Bukhari ada yang khilaf. Ada yang bab ini sebenarnya tidak ada, tapi hadisnya ada, cuma tajuk babnya tak ada. Makanya khilaf di sebagian cetakan ini bab 4. Tapi tak masalah, yang penting hadisnya tidak hilang. Kurang satu ya. Iya. Bukan kurang satu, karena yang sebelumnya setelah bab yang pertama itu ada bab tapi tidak dikasih number karena ada perselisihan. Tapi tak masalah, inti hadisnya ada, tak masalah. Babnya pilih-pilih. Baik. Bab qira'atir rajuli fi hijri imra'atihi wa hiya haid, yaitu bagaimana hukum bacaan Quran dari seorang lelaki yang sedang ada di atas pangkuan istrinya. Yaitu apa? Mungkin meletakkan meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya, di riba istrinya itu, kemudian sambil membaca Quran. Padahal istrinya sedang haid. Karena memang ada hadis yang sahih, Aisyah mengatakan Rasulullah meletakkan kepala beliau di pangkuan saya, di riba saya dalam keadaan saya haid, dan beliau membaca Quran. Menunjukkan apa? Ini tidak masalah. Di hajar ini maksudnya pangkuan Nabi. Iya, hajar. Iya. Tidur atas paha. Iya, betul. Hajar, iya. Wa kana Abu Wa'il yursilu khatimahu wa hiya haid. Dahulu kala Abu Wa'il, terlupa kan Abu Wa'il siapa namanya? Syakik bin Salamah ya, Al-Kufi, murid dari Ibnu Mas'ud, mengirimkan pembantunya dalam keadaan dia ini haid. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, khadim itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Walaupun yang lebih jelasnya kalau apa khadimah kalau perempuan ya, tak masalah insyaallah. Apa itu khadimatahu kalau mau jadi perempuan. Wahiyah haid. Ila Abi Razin, kepada Abu Razin. Ini bukan Abu Razin Al-Uqaili, tapi Abu Razin dari kalangan tabi'in. Fata'tihi bil mushaf. Kemudian pembantunya ini pulang kembali ke Abu Wa'il, datang dengan membawa mushaf. Fatumsikuhu bi'ilaqatih. Dia memegang mushaf tadi dengan semacam penggantung. Jadi tidak langsung memegangnya. Makanya jumhur ulama mengatakan tak boleh memegang mushaf secara langsung untuk wanita yang haid. Tetapi ini dibantah oleh sejumlah ulama. Tidak ada dalil yang terang-terangan melarang itu. Iya, sebenarnya tidak masalah. Yang betul adalah tidak masalah. Dan mereka membahas sampai sangat dalam. Apa hukum seorang wanita itu mendukung anak kecil yang sudah hafal Quran?
Sampai dibahas sampai seperti itu. Kenapa? Ya apa bezanya dengan apa? Dengan mushaf. Sementara apa? Bagian luar mushaf itu kan bukan Quran. Quran itu bagian dalamnya. Demikian pula kata mereka. Demikian pula wanita yang mendukung anak kecil yang sudah hafal Quran ini pun tidak masalah. Sebagaimana ini tidak masalah, yang itu juga tidak masalah mestinya. Sebagaimana mendukung anak kecil yang hafal Quran itu dalam keadaan wanitanya ini haid tidak mengapa, berarti wanita haid yang memegang mushaf Al-Quran juga tidak mengapa. Sekedar memegang apa? Bagian luarnya, tak masalah itu. Baik, sementara haidnya bukan di tangan dia, dan ini pendapat yang lebih kuat. Zaman dulu tak ada, belum ada mushaf. Dulu pakai kulit, luarnya pakai kulit. Terkadang pakai kayu. Di Damat masih ada itu buku kuno. Jadi bagian luarnya pakai kayu, depan dan belakang. Jadi samponya agak-agak keras namanya kayu. Iya. Zaman dulu. Iya. Kita baca hadisnya yang tadi asar ini kata Al-Hafidz sahih, dia diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf. Kita langsung baca hadisnya. Qala rahimahullahu taala Al-hadisus sabi' wa tis'un ba'dal mi'atain 297. Haddatsana Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain sami'a Zuhairah an Mansur bin Safiyah anna ummah, bahwasanya ibu dari si Mansur ini haddatsat menyampaikan hadis, bercerita kepada dia, anna Aisyah haddatsatha, bahwasanya Aisyah menyampaikan hadis kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi'u fi hajri. Ya, inilah hadis yang diinginkan itu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering juga beliau bersandar ke pangkuan saya, wa ana haid, dalam keadaan saya haid, summa yaqra'ul Qur'an, kemudian Nabi membaca Al-Qur'an. Baik, ini beliau Imam Bukhari meriwayatkan dari salah satu guru tertuanya, yaitu Abu Nuaim. Langsung disebutkan namanya ya, Fadl bin Dukain. Namanya adalah Fadl bin Amr bin Hammad. Siqatun yaqdhan. Baik, hafalannya terjaga sambil apa? Beliau berniaga, beliau punya kedai. Baik. Mereka pun jadi pengajar kan. Iya, tetap berusaha untuk apa? Cari nafkah. Karena setiap perawi itu merupakan guru Islam, guru-guru. Rata-rata demikian, rata-rata. Tak tahu apakah semua atau enggak, tapi rata-rata demikian sambil bekerja. Sami'a Zuhairah, beliau mendengar Zuhair. Zuhair guru dari Fadl bin Dukain adalah siapa? Zuhair bin Muhammad Abdul Mundir. Tayyib. Al-Abdari, ya kalau tak salah beliau Abdari kah ya? Yaitu apa? Wallahu alam, anak-anak terlupakan. Yang pasti beliau adalah apa? Iraqi. An Mansur bin Safiyah, beliau dinisbatkan kepada ibunya. Namun juga beliau dinisbatkan kepada ayahnya Mansur bin Abdurrahman. Beliau tidak disebutkan kunyahnya, beliau Siqah. Beliau Al-Abdari Al-Qurashi dari Bani Abdiddar. Ini semua Munsharif ya. Iya, ini Munsharif. Kecuali Sofiyah ya. Sofiyah bukan Iya, dia alamiah ma'a taknis. Sofiyata. Ini Sofiyah bintu Syaibah. Ini juga Al-Abdariyah Al-Qurashiyah dari kalangan tabi'iyah. Tayyib meriwayatkan dari Aisyah Ummi Abdillah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi, yaitu bersandar. Ada yang mengatakan menyandarkan kepala, ada yang mengatakan menyandarkan dada, tak masalah. Intinya adalah apa? Menempel kepada wanita yang tengah haid. Dan ini tidak menghalangi untuk seseorang itu membaca Al-Quran ataupun zikir-zikir yang lain, karena haidnya bukan di pangkuannya kan, tetap ada pemisah. Tayyib. Wa ana haid, dan dalam keadaan saya haid. Summa yaqra'ul Qur'an, kemudian Nabi membaca Al-Quran, menunjukkan amalan yang seperti ini adalah boleh, tidak mengapa, tidak dianggap mengurangi kesucian Quran atau apa. Tayyib. Bahkan wanitanya sendiri boleh baca Quran dan digalakkan. Sebagaimana keumuman hadis Aisyah itu, Nabi menyuruh melakukan amalan orang yang haji selain tawaf. Berarti apa? Baca Quran juga. Nabi memang hafal Quran, dia ingat. Jelas ya, sudah dijamin oleh Allah. Bila dia mengulang-ulang, Allah yang menjamin. Baik. ingatan itu.
Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Memang Nabi dijamin oleh Allah hafal Quran. Tak tahu, mungkin ada yang begitu seperti Amr bin Salimah, atau mungkin perlu beberapa kali, orang lain-lain sih ya. Tapi bukan semua sahabi yang hafal Quran. Banyak. Cuma ada yang hafal lengkap di masa hidupnya Nabi, yaitu 4 orang. Ada yang setelah wafat baru menghafal semua dan sebagainya. Aisyah, kata Al-Hafidh, selesai hafalan Quran setelah Nabi wafat. Iya, melanjutkan apa yang belum selesai dihafal dan sebagainya. Oh jelas, tugas banyak, jihad banyak, urusan banyak. Berbagai urusan-urusan. Iya, apalagi di masa itu buku kurang kan, buku untuk catat sedikit. Dia berjumpa dengan orang sehat Nabi ya. Kalau Aisyah langsung dari Nabi, jelas. Dia menghafal siapa Rasulullah. Iya. Kalau Ibnu Abbas dari Abdurrahman bin Auf. Kalau siapa lagi misalkan Hakim bin Hizam dari Ibnu Abbas. Hakim bin Hizam usia lebih dari 60 tahun belajar pada Ibnu Abbas yang belum balik. Dan seterusnya, masing-masing belajar ke yang lain. Bukan ada lagi ke sahabat kita dulu mereka susah Al-Quran, senang amalkan. Nanti di zaman akan datang ni senang Al-Quran, amalkan. Tak tahu kalau istilahnya susah ya. Jelas mereka hafalannya lebih baik dari kita. Tapi mungkin karena tugas banyak sehingga belum selesai tatkala Nabi masih hidup. Tapi menghafal Quran, Para sahabat. banyak menghafal Quran. Dia benar seminggu dia mesti habiskan 30 juzuk. Kalau dia berhenti, dia tak apa, dia tak ingat paling banyak paling enggak juzuk. Ini memang peraturan sebaiknya gitu, sehari kalau mampu 3 juz alhamdulillah, atau mampu lebih alhamdulillah. Tapi kena ulang-ulang. Tapi bukan semua orang yang habis tu diingat terus. Iya, diulang. Tak ada masa sibuk dengan urusan. Jadi Imam Ahmad menyuruh dalam 40 hari selesai satu Quran. Ini paling lambatnya. Tapi ya tugas kadang lain-lain susah. Wallahu musta'an. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum.